yang bacanya di mana? Ibu, selamat Ibu, perkenalkan saya Pawan yang berada di ruang kontak ini dari pukul 7 pagi hingga jam 2 siang nanti. Apakah betul dengan Pegangin aja. boleh saya cek Pegangin dulu. tolong Bener-bener ya. Nopi. sesuai ya Bu. Nopi juga. Nopi juga. Hari ini kita pemirsa dulu tujuannya untuk mengetahui apakah ada masalah tempatnya di sini saja, waktunya kurang lebih ada namanya 5 sampai 6 menit. Apakah itu bersedia? Nabila. Kalau gitu saya izin untuk mempersiapkan alat dan mencuci tangan terlebih dahulu. Ini sih ini. Satu riwayat berikut ini usia awitan menstruasi, periode menstruasi terakhir, adalah siklus, durasi, bagaimana menstruasi per hari, dan apakah menstruasi terasa sangat hari, insiden nyeri selama hubungan seksual, rabas vagina, jumlah kehamilan, angka kelahiran hidup, komplikasi persalinan atau kelahiran, urgensi frekuensi berkemih saat malam, nyeri berkemih, inkontinensia, darah dalam urin, riwayat penyakit menular seksual, terdahulu atau saat ini. Satu. Tanyanya satu-satu ya. Awitan. Itu satu-satu. Nanti dia nanya. Coba. Usia awitan menstruasi. Silakan coba ditanya gimana. Bukan berapa lama? Awitan tuh apa sih? Usia awal menstruasi. Iya, usia awal menstruasi bukan berapa lama? Usia awal Usia berapa ibu pertama kali menstruasi? Gitu kan? Iya nggak? periode menstruasi terakhir. Selanjutnya periode menstruasi hari ini. Jangan nanya, jangan gitu. Kapan terakhir? Iya. Pas saya. Menstruasi. Oh iya, emang dikunci? Oh nggak update. Oh ada laptop. Oke sih. Oke dah. 15. Aku jam 1 nanti. Hah? Terus saya jam 1. Keteraturan siklus. Nah, keteraturan siklus. Gimana coba cara nanya? Nah, 12 hari itu maksudnya waktu mens. Mensnya 12 hari. Nah, berarti itu durasi, bukan siklus. Kalau siklus itu dihitung dari mens pertama ketemu mens berikutnya. 28 hari. Ya kayak gitu. Nah caranya gimana, kan orang males ya kalau ngitung kayak begitu, orang nggak tahu, kadang kita sendiri juga nggak tahu siklus kita berapa. Nah cara ngitungnya tanyain sama ibunya. Mens terakhir tadi tanggal berapa? Tadi jawabannya apa? Tadi 2 minggu yang lalu. Nah 2 minggu yang lalu sekarang tanggal berapa? 21. 2 minggu yang lalu berarti tanggal berapa? Kurang lebih tanggal 7 kan? Nah, tanggal 7, iya nggak sih? Tanggal 7 bukan, tanggal 1 tanggal 7 iya kan? Iya tanggal 7. Nah hari pertamanya berarti tanggal 1 kan? Nah itu nanti kita tinggal tanya, Bu, nah ibu kan katanya 2 minggu yang lalu ya Bu ya. Kalau 2 minggu yang lalu itu hari terakhir tanggal 7 bener nggak Bu? Kurang lebih tanggal 7. Oh iya bener nih, tanggal 7, tanggal 8 misalkan. Nah terus kayak gitu berarti hari pertama ibu berapa kali main? 10 hari. Nah kalau berarti 10 hari kan berarti dari tanggal 8, 10 hari berarti ke tanggal berapa tuh? 18, 10 hari maju ke belakang, ke depan, mundur ke belakang, bukan maju ke depan. Kan kita mau tahan pertama. 30. Tanggal 30. Tanggal 30-an ya, berarti kan bulan berikutnya, bulan sebelumnya kan? Iya. 30 Mei. Nah,
nih ibu berarti hari pertamanya tanggal 30 Mei nih yang bulan ini, bener nggak? Oh iya bener, tanggal segitu misalkan. Nah tanya lagi, kalau biasanya ibu misalkan tanggal 30 nih menstruasi, nah bulan depannya tuh tanggalnya sama atau beda? Tanggalnya biasanya saya suka maju sehari. Nah, maju sehari berarti tanggal 29 atau tanggal maju apa mundur bu? Maju jadi tanggal 29 misalkan. Oke, nah berarti kamu tinggal ngitung tuh tanggal 30 ke tanggal 29 berapa hari? Hitung dari mens terakhir itu kan tadi tanggal 7. berapa tadi? 7. 7 Juni tadi kan, tanggal 7 Juni kan 2 minggu yang lalu kan. Iya. Tanggal 7 Juni hari terakhirnya, berarti dari tanggal 7 Juni ke tanggal 29 Juni berarti kan, kalau kayak gitu berapa hari tuh siklusnya? Tuh turutin ya bu. Iya selalu begitu. Nah itu tinggal dulu siklusnya bener nggak siklusnya, karena siklus normal itu kan 25 kalau nggak salah 25 sampai 30 hari ya tahu saya. Nah dia kurang atau lebih? Kalau kurang kita kasih catatan nanti untuk pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan menstruasinya. Jadi kita tidak bisa menjustifikasi kalau siklusnya tidak teratur pun kita tidak bisa menjustifikasi ada kelainan atau tidak. Gitu. Tapi dari siklus itu kepentingannya kalau dia misalkan ingin KB tanggal bisa dihitung dari siklus yang teratur. Kalau ternyata siklus dia 25, 20 tapi teratur ya berarti itu siklusnya teratur. Hanya durasi siklusnya yang kurang normal karena normalnya harusnya di 25, ini kok di bawah 25 hari sudah ada menstruasi. Nah, itu harus menjadi pertanda. Nanti kan diperiksa lebih apakah ada kelainan dalam dinding rahim atau apa, atau ternyata memang secara genetik seperti itu. Seperti itu. Ya, jadi paham. Jadi penting sekali kita harus mengkaji hal-hal tersebut. Oke, next apa lagi tadi? Durasi. Sebentar ya. Durasi, tadi udah ya durasi 10 hari kan? Nah, terus Banyaknya menstruasi per hari. So, gimana nanya? Nah, itu pertanyaan yang salah. Kalau nanya begini, Ibu, menstruasinya banyak atau sedikit? Banyak. Kan yang ditanya pasti jawabannya banyak, karena pasti otak orang yang ditanya itu pasti yang hari pertama. Dari kelompok 1, 2, 3, kelas A, kelas B tadi semuanya jawabannya begitu. Ya kan? Jadi yang diminta adalah banyaknya menstruasi setiap hari. Jadi dia harus ngejelasin setiap hari itu banyaknya gimana. Jadi pertanyaan dirubah. Ibu bisa diceritakan nggak dari hari pertama, hari kedua sampai hari ke-10, kan udah tahu tuh hari 10 atau ibu paling lama kan tadi katanya 10 hari. Itu dari hari pertama kedua ketiga itu banyaknya seperti apa? Hari pertama biasanya saya banyak sampai hari sekian. Kalau ternyata ibunya belum nggak ngerti juga dengan jawaban iya banyak saya. Ibu, kamu tanya lagi, hari pertama banyak bu? Banyak. Hari kedua banyak. Hari ketiga banyak. Hari keempat banyak. Udah kurang. Nah, pas jadi berubah. Gitu. So, coba tanya. Jawabannya pasti beda. Hari pertama menstruasi banyak. Hari kedua hari ketiga banyak. Hari keempat hari kelima, hari keenam, hari ke-10, hari ke-8, hari ke-9,
udah selesai. Nah, kan yang harus kita lihat di sini adalah normalnya menstruasi itu yang banyak itu hanya sampai 4 hari. Ya, benar nggak? Itu normalnya. Nanti berikut ke sini kan akan sedikit. Jadi kalau misalkan hari udah keempat banyak, hari kedua masih banyak, hari kedua masih banyak. Nah, itu harus kita tandai. Nah, itu mungkin itu harus ada pemeriksaan lebih lanjut. Nah, kalau yang remaja, nah yang biasanya ketemu pada wanita yang sudah melahirkan. Kadang wanita sudah melahirkan, kalau orang yang ada endometriosis atau ada kista, nah kadang itu mensnya bisa banyak atau berapa hari, bahkan sampai sebulan, atau after ini, misalkan after kuret. Nah, ditanya masih banyak, atau 2 bulan atau 3 bulan masih ada. Mas banyak enggak? Banyak sih enggak, tapi masih keluar sedikit tapi sampai 2 bulan 3 bulan gitu. Bisa terjadi, bisa. Ini perlu ditanyakan secara detail ya. Oke, next. Apakah menstruasi terasa sangat nyeri? Nah, cok banyak. Hari berikutnya ya dipastikan ya, karena ada yang nyeri sampai hari ketiga bersamaan dengan banyaknya menstruasi ya. Oke, terus next. Insiden dari selama video jangan absen. Nanti absen dulu, jangan di absen dulu. Jangan absen dulu. Masih tahu absen. Pengisian absen. So, pada Insiden dari selama berhubungan seksual. jadi absen dulu. Apa? Dua jangan loh yang jadi kan kita 4 kali pertemuan. Dari Pertemuan kelima sampai pertemuan terakhir itu nanti selanjutnya, apakah ada cairanku yang keluar dari kan sekarang apakah ada harus 14 kali pertemuan. Caranya dari tanggal jadi dari tanggal 4, 3, 2, 1 kita 4 kali pertemuan. Nah, berarti yang tanggal 31 nanti yang isinya adalah yang isi tanggal urgensi dan frekuensi bertemu saat malam. pada kalau yang tanggal 31 sampai sekarang orangnya sama ya. Tadi kan sama dia absen. Nah, pokoknya itu yang tanggal Nyeri bergami, inkontinensi, darah darah di sini hari ini 3. Apaan? Udah nanya apa lagi? urgensi dan frekuensi bertemu saat malam. Maaf ya. Iya. Kalau urgensi itu kan dia terburu-buru, terdiri-diri kamar mandi, bahkan sampai ngompol. Nyeri berkemih. Inkontinensia, darah dalam urin. Boleh. Cuma bisa. Ada darah nggak pipisnya? Selain menstruasi ya? Ada. Kalau mens ya darah. Riwayat penyakit menular seksual. Ya nggak usah ditanya. Kan tadi yang
Berikan klien posisi supena dengan kaki elevasi, dipijakkan kaki pada meja pemeriksaan. Bantu klien berganti posisi menjadi posisi dorsal recurrent dengan lutut fleksi dan paha rotasi eksternal. Gimana dasar dokumennya gimana? Kan tuh dia udah dijelasin posisi, bacanya coba yang benar. Berikan klien posisi Bukan yang itu yang ini Bu. yang bawah ini bentuknya. Yang bantu klien berganti posisi menjadi posisi dorsal recumbent dengan lutut fleksi dan paha rotasi eksternal. Alah, kalau diangkat. Kalau diangkat mah nanti ngangkat kakinya. Coba ngangkat. Tuh, pasti ngangkat. Harusnya gimana? Tekuk. Tekuk. Kalau ngangkat pasti ngangkat, bukan begitu. Fleksi itu bukan ngangkat loh ya. Fleksi itu apa sih? Tekuk. Tekuk, terus pahanya dibuka. Berarti ininya harus begini. Iya. Enggak, diangkat. Kamu aja yang ngatur masukin lambung bawah. Kan bisa di luar gini. Nggak bisa. Boleh, nggak usah di luar kalau bisa. Pokoknya nggak boleh buka-buka. Belum pemeriksaan sekali, emang mau kamu dibuka-buka di belakang-belakang. Enggak kan? Posisikan dulu. Dah. Infeksi, distribusi, jumlah dan karakteristik rambut pubis. Baru dibuka. Enggak. Iya dari. Nggak usah lagi dari sini. Tapi sebenarnya harusnya dari bawah situ. Ini dua lagi tanda tangan dua. Nah. Wah. Inspeksi. Ini kamu pegangin lah ini. Lurus. Nah. Ceritanya posnya tadi. Ini harus kelihatan sama teman-teman. Oke. Inspeksi. Cuman ini nggak ada rambut pubisnya ya. Inspeksi apa? Infeksi, distribusi, jumlah dan karakteristik rambut pubis. Halo? Salah. Kenapa? Nggak ada lagi di kantor. Oh iya. Oh iya. Tapi nggak matiin itu nggak? Nggak apa? Si perempuannya usia berapa? Kalau misalkan dia usianya masih muda, masih 12 tahun misalkan, atau 11 tahun atau 9 tahun yang baru menarki, kemungkinan rambut itu bisa tidak ditemukan. Itu hal yang wajar. Videonya ada dua nggak apa-apa ya? Tapi misalkan dia sudah 25 tahun ya, harusnya sudah melewati tahap pubertas kan, harusnya ada tuh rambut pubisnya. Nah, tiba-tiba kalian lihat kok nggak ada, bersih, kumis, ya, botak. Nah, mau tanya, ibu maaf boleh saya tanya, ibu habis di wax atau habis dicukur? Nah, itu dia. Oh iya, saya habis di wax, habis dicukur tadi malam misalnya. Berarti kan tidak ada hal yang tidak normal di situ. Gitu. Tapi kalau misalkan enggak kok memang saya seperti ini, enggak ada. Nah, itu harus ditulis tidak ada rambut pubis. Pubisnya begitu. Kalau ada tinggal diceritakan aja berapa distribusinya seperti apa. Rambut pubis ada di area
di atas mana misalkan di atas apa namanya di bawah abdomen, perut bawah misalkan sampai area mana. Kalau dia sampai bawah ya dijelaskan sampai menutupi labia mayora gitu ya kan, sampai menutupi labia mayora atau bahkan dia sampai ke ini misalkan sampai ke bukan anus, apa namanya bahasa Inggrisnya, bukan pantat, kalau pantat bahasa ini apa namanya, bokong, sampai menutupi bokong misalkan, itu kan lebih misalkan dijelaskan aja distribusi mereka ya. Itu yang di apa yang dinamakan menginspeksi apa namanya rambut pubis. Next, Inspeksi kulit area pubis untuk mengetahui adanya parasit, inflamasi, pembengkakan, dan lensi. Untuk mengkaji kulit secara adekuat, pisahkan labia mayora dan labia minora. Nah ini pemeriksaan ini harus dilakukan secara apa namanya, secara langsung. Maksud saya habis itu ada pemeriksaan inspeksi lanjutan. Inspeksi klitoris, orifisium uretra, orifisium vagina ya. Nah, jadi pada saat kita menginspeksi labia, kulit di labia, lanjut kita langsung periksa apa namanya posisi apa namanya tadi? Klitoris, orifisium uretra dan orifisium vagina. Ya, jadi sekalian coba gimana caranya? Cara bukanya labia mayoranya. Nah ini di sini nggak labia mayoranya nggak seperti yang itu. Coba yang itu. Cuman di sini klitorisnya. Nah ini labia mayornya lebih bisa dibuka itu. Sok coba dibuka. Labia mayoranya gimana bukanya? 2 jari. Gimana begini? Harus tegas. Ini labia mayora, kamu udah tahu labia mayora letaknya di sini. Dibuka. Kalau kamu bukanya kayak begini, nggak bakalan kelihatan. Bukanya dari sini dibuka. Nah, kelihatan lah nanti kulit di bagian labia minora. Ya, nih. Labia majora, labia minora. Dibuka. Kelihatan kulit. Kalau tadi bukanya begini, ya nggak bisa kebuka juga. Ya, jadi bukannya seperti ini. Nah nanti ketemu, nah kebuka baru kelihatan nih. Nah ini nggak kelihatan orifisiumnya. Nah ini baru kelihatan orifisiumnya. Klitoris, orifisium uretra nih kayak gini. Orifisium vagina. Memang percis kayak gini. Cuman kalau yang ini kayak udah apa namanya udah menikah. Kalau yang masih perawan biasanya lebih nutup. Walaupun tetap ada lubangnya. Ya. Jadi bukan berarti yang perawan terus ininya rapat. Enggak begitu. Tetap ada orifisiumnya, ada lubangnya. Orifisium itu lubang. Nah ini kalian harus tahu, perempuan laki-laki harus tahu. Ya, perempuan aja bisa salah masukin kateter, apalagi laki-laki yang nggak punya. Perempuan bisa salah. Ada perempuan yang mau masang, perawat perempuan yang mau masang kateter masuknya bukan ke orifisium sini uretra tapi ke vagina. Masih perawan lagi, ya kan? Bahaya. Ada kejadian kayak gitu. Jadi harus tahu. Jadi jangan malu, jangan tabu kalau sudah dilakukan pemeriksaan. Jadi tadi ya, harus tahu, ilmunya harus punya. Ya, kelihatan semua ya. Jadi kalau orifisium uretra itu dia lebih. Nah, kalau bedanya kalau ibu-ibu sudah menikah, itu vaginanya lubangnya pasti lebih besar. Jadi tidak bakalan ketukar. Insya Allah sih namanya. Cuman kalau yang masih perawan, karena masih sama-sama kecil si orifisium vagina itu. Jadi akan bingung mana yang vagina, mana yang uretra. Tapi vagina akan lebih besar, lubangnya lebih besar sedikit dibanding yang gampang aja. Nah, ingat ya kalau perempuan itu ada 3 lubangnya, uretra, vagina, anus. Laki-laki cuma 2, meatus uretra sama anus. Oke, paham ya? Jadi sekalian tuh periksa. Next. Inspeksi klitoris, orifis. Udah.
Inspeksi apa lagi? Palpasi nodus limfe. Inspeksi nodus limfe dulu. Iya. Enggak ya? Palpasi. Oh, langsung palpasi. Palpasi lodus limfe, gunakan bantalan jari dengan gerakan memutar. Perhatikan adanya pembesaran atau nyeri tertekan. Di mana diperiksa nodus limfe bisa lihat ini. Letaknya ada di daerah selangkangan. Ya di sinilah selangkangan. Ya kenapa harus memutar? Karena kita memasukin tangan kita, jari kita ke dalam. Tapi tentunya tidak perlu dengan tekanan yang berlebihan. Dengan memutar begitu, itu kita bisa meraba kalau dia ada bengkak, ada nyeri. Bahkan kalau pada saat kita mau meraba tiba-tiba kita terlihat ada penonjolan, kita nggak usah diputar lagi, kita langsung raba ini penonjolannya itu. Nyeri nggak? Nggak, atau nyeri. Ya? Udah, kalau yang vagina cuma sampai situ kalau nggak salah. Oke, selanjutnya laki-laki. Nah, laki-laki juga ada pertanyaan-pertanyaan harus ditanyakan. Dia lagi kata. Ya masukin. Ayo Pak. Iya, kalau ada pertanyaan juga yang ditanya sama Bapak. Tanyakan apakah klien memiliki salah satu riwayat berikut ini: pola berkemih yang biasa dan adanya perubahan. Terus kontrol kandung kemih. Orang kemih ya bisa nahan. Kalau mau pipis bisa nahan apa enggak gitu kan? Inkontinensia urin. Oh. Frekuensi. Kalau bisa nahan, sebenarnya nggak usah ditanya, ya kan? Kalau bisa nahan kan berarti nggak ngompol. Kalau ngompol berarti dia nggak bisa ditahan. Terus frekuensi buang kecil sehari itu berapa kali? Urgensi. Sama kayak perempuan, buruk, pipis. Laki-laki tuh paling bisa nahan pipis dibanding perempuan. Karena kalau laki-laki kan salurannya, kalau perempuan kan salurannya pendek, jadi kalau udah di ujung ya harus cepet-cepet. Ya. Nyeri. Gue mau dibahas. Abdomen. Adanya pembengkakan yang dapat mengidentifikasikan hernia. Ya tinggal nanya. Oh sama saya. Ini sama dia ada hernia nggak? Ini katanya begitu hubungannya sama. Riwayat keluarga nefritis.
Jangan nefritis, satu nefritis infeksi ginjal. Prostat, kanker ginjal, ya kan? Ya. Keganasan prostat atau keganasan ginjal. Inspeksi penyebaran, jumlah, dan karakteristik rambut pubis. Kan kamu udah baca? Udah baca? Posisinya gimana? Ada nggak posisi dia nentuin posisi? Ada. Kayak gimana? Hah? Ada di situ posisi. Bukan dibacaan, nggak disuruh ngapa-ngapain kan? Iya, berarti posisinya gimana ya? Tidur aja biasa. Inspeksi batang penis dan glans penis untuk Sebelumnya inspeksi apa dulu sebelum ke batang penis? Pengen ke batang-batang. rambut pubis. Sama ya. Sama ini juga laki-laki juga. Yang laki-laki zaman sekarang juga suka wax, suka bulu. Ya. Disesuaikan dengan usia, dilihat lagi usianya berapa. Kalau laki-laki usia berapa dia mulai pubertas? Yang tahu nggak? 9. Kalau perempuan kan dari 9 tahun, ya kan? 9, 10, 11, 12. Kalau laki-laki berapa biasanya usianya? Laki-laki lebih cepat apa lebih Lambat. Lebih lambat. Biasanya dia biasanya di usianya 14, 15. Ya, enggak, kamu usia berapa? Ubah suara. Ubah suara apa? Speaker. Inspeksi batang penis dan glans penis untuk memeriksa adanya lesi, nodul, pembengkakan, dan inflamasi. Oke, coba sekarang batang penis yang mana? Iya yang ini. Ya. Terus kalau gland penis? Yang ini. Nah, ya jadi harus tahu ya batang penis, gland penis. Ya, ada lagi satu lagi yang belum ada di sini, kulup. Kulup nggak ada di sini. Ya. Yang nutupin gland penis kalau yang belum disunat. Nah, biasanya ada kulupnya. Saya lupa nama medisnya apa. Ya. Nah, itu dilihat kulupnya. Masih ada kulup atau enggak? Ya, kalau misalnya ada kulup, nah kita lihat tuh dalam bagian kulup. Nanti bagian kulup nanti dalamnya bisa diperiksa pada saat meatus uretra. Jadi pada saat diperiksa meatus uretra itu beda nanti caranya yang ini dengan yang ada kulupnya. Kalau yang ini tinggal ditekan, kalau ada kulupnya harus ditarik dulu si kulupnya ke pada saat mau periksa meatus uretra. Ya, next. Inspeksi apa lagi? Inspeksi meatus uretra untuk memeriksa adanya pembengkakan, inflamasi, dan rabas. Tekan atau minta klien menekan glans penis dengan ringan untuk membuka meatus uretra dan kemudian inspeksi adanya rabas. Jika sebelumnya klien mengeluhkan adanya rabas, minta klien untuk mengeluarkan isi penis dari dasar ke uretra, yaitu pegang dasar penis dengan ibu jari di depan dan jari telunjuk di belakang. Sambil memberikan tekanan sedang, gerakan ibu jari dan jari perlahan ke bawah menyusuri batang penis. Yuk, gimana? Ini ceritanya pasiennya nggak bisa bantu. Berarti perawatnya harus membuka sendiri. Tadi udah dia kasih tahu caranya. So, coba dipraktekkan dulu. Kan? Iya, mana uretra di mana?
Uretra ada di mana? Uretra itu yang normal ada di ujung gland Penis. bukan di batang, bukan di skrotum. Ada nggak yang meatus uretra di batang? Ada nggak? Ada. Kelainan genetik pada pembentukan meatus uretra, tapi bisa ditemukannya pada anak-anak. Kasihan kalau udah bapak udah segede-gede gini mah. Yang ada nanti dia pipisnya jongkok bukan berdiri. Kenapa? Karena dia letaknya di sini, di samping sini. Dia kalau di samping sini nggak bisa loncat. Jatuh dia, bleber. Jadi mau nggak mau pipisnya harus jongkok, kalau nggak duduk. Karena kalau nggak ya melebar. Nah, biasanya ditemukannya pada siapa? Pada anak kecil biasanya, pada bayi. Itu bisa udah kelihatan. Ya, jadi itu nanti harus direkonstruksi, harus diperbaiki, dibikin saluran sampai ujung gland penis. Gitu. Sekali jadi hari itu juga harus sudah. Beda sama nanti ya kalau kalian belajar tuh, kalau anak ada atresia ani, tidak punya anus. Nah kalau nggak punya anus biasanya nanti dikasih lubang pengganti anus dulu, jadi ada 2 kali tahap. Tapi kalau setahu saya kalau rekonstruksi ini karena saluran cairan penis itu cuman adanya di sini, nggak mungkin dibuat saluran untuk keluarin penis lagi. Jadi sekali jadi itu saat itu juga rekonstruksi, saat itu juga harus langsung bisa digunakan sih salurannya itu gitu ya, supaya dia bisa. Kenapa Bu harus rekonstruksi? Kan tetap ada lubangnya, karena itu tadi dia tidak bisa melengkung atau tidak bisa memberikan tekanan, karena tekanan itu diperlukan pada saat nanti dia membuahi ovum. Pada saat dia membuahi ovum dia harus punya tekanan karena membantu sperma supaya dia jalan ke tuba. Ya. Kan ketemunya nggak di rahim, ketemunya di puba dulu. Dari puba udah jadi zigot, baru turun tuh ke rahim. Kebayang. Jadi harus ke tuba dulu tuh, nanti ketemu di tuba. Nah untuk sampai ke tuba itu butuh dorongan. Yang dorongannya udah kenceng aja belum tentu si sperma sampai situ. Pejuang-pejuangnya itu belum tentu tangguh. Dan pejuangnya cuma 1. Nah, kalau ada keturunan bisa 2 pejuang kembar. Tapi jarang ya. Bisa 1. Apalagi ada yang pejuang sampai 3, sampai 4. Ada hamil 4, ada 4 sampai 5. Di Indonesia itu paling banyak hamil yang normal ya, nggak pakai bayi tabung tuh ada berapa ya, 3 atau 4. Kalau luar negeri itu ada sampai 5, 6. Ya ngeri iya, tapi bayinya kecil-kecil memang. Bayinya tuh nggak gede-gede. Kalau bayangkan kalau bayinya 3 kilo masuk gede amat. Gede banget. Saya aja bayi satu aja udah pegelnya udah kayak gimana, apalagi itu bayinya perjuangannya. Nah itu, jadi dia infertil, bisa disebut mandul ya. Iya, makanya harus segera nih. Nah jadi pasti meatus uretra tuh ada di ujung. Nah tadi yang saya bilang, kalau gimana cara nekannya, coba ini yang nggak ada kulit ya, yang udah disunat, gimana caranya? Tinggal dibuka aja, ditekan aja ininya, jadi nggak usah ditarik, tekan aja, tekan dilihat si uretranya. Tapi kalau yang ada hulu harus sedikit kita buka, baru kelihatan si meatus uretra. Kalau misalkan tadi ada cairan, berarti dia harus ya. Oke, terus next. Ya, jam 12. Inspeksi tampilan, ukuran umum, dan kesimetrisan skortum. Untuk memudahkan inspeksi pada skortum,
Selama pemeriksaan fisik, minta klien untuk memegang penis menjauh dari skrotum. Udah maaf dah. Skrotum yang mana? Ya, coba diinspeksi skrotum ini udah hampir mirip skrotum yang beneran. Ya, coba apa yang kamu lihat dari skrotum secara mata kamu? Kulitnya apa? Ya, kulitnya bertekstur, terus Warnanya lebih gelap. kalau ini enggak. Kamu udah tahu itu ya bocorannya ya. Pasti ngedengar waktu tadi ya. Jadi warnanya memang lebih gelap dari warna sekitar. Terus kulitnya bertekstur atau keriput gitu ya. Terus apa lagi? Simetris atau tidak? Simetris. Nah, normalnya skrotum itu tidak simetris. Kenapa? Karena skrotum itu punya testis di dalamnya. Testis itu seperti telur, ya, bulat. Kalau misalkan dia simetris, kata temen kamu tadi kelompok 1, kayak lato-lato nabrak. Kalau lagi jalan, tanyain sama dia kalau testis pada nabrak, kira-kira rasanya bagaimana? Ngilu. Lah iya bener. Coba. Ya, jangankan ketemu sama testis, ketemu sama tangan ya. Itu testis ya, testis. Jadi Tuhan itu menciptakan testis itu tidak skrotum itu tidak simetris, pasti. Ya, nggak percaya, nikah dulu sana. Punya suaminya masing-masing. Malah kita yang ngomong ya. Dan harus menggantung, tidak menempel kayak ini. Ini menempel. Ya. Jadi dia harus menggantung. Tanya Bu. Bener kata Bu Feni. Nah, nanti kalau udah nikah kata oh iya. Tanya Bu. Cowok-cowok mah udah tahu, udah senyum-senyum tipis aja. Bu Feni tahu juga ya, tahu lah. Kalau udah nikah berapa tahun. Jadi harus menggantung kiri kanan ya. Dia menciptakannya kayak gitu. Udah sih. Nah, itu inspeksi. Terus apa lagi? Inspeksi apa lagi? Inspeksi adanya tonjolan pada kedua area Modus inguinal saat klien berdiri jika memungkinkan. Pertama, minta klien untuk tetap tenang. Kemudian minta klien menahan napas lalu mengedan seperti saat defekasi. Mengedan dapat membuat hernia lebih terlihat. Gimana caranya? Bapaknya suruh berdiri bapaknya suruh berdiri, bapaknya suruh berdiri, bukan duduk tapi harus berdiri ya. Kenapa? Karena nanti dia suruh defekasi. Kalau defekasi, nah ada tekanan pada daerah inguinal dia. Kalau dia ada hernia, pada saat dia nahan kayak apa, mau buang air besar, keluar tuh nongol si hernia inguinal. Tapi kalau misalkan tidak ada, nah belum tentu dia tidak ada hernia inguinal. Nanti akan dilakukan palpasi lebih lanjut. Ya. Dan next ke palpasi, apa aja di palpasi? Palpasi penis untuk memeriksa adanya nyeri tekan, penebalan, dan nodul. Gunakan ibu jari dan 2 jari pertama. Oke, mana caranya palpasi? Ya palpasi maksud pegang. Ingat di palpasinya bukan begini ya, tapi di palpasi. Gitu. Ya terus ingat buat perempuan, semua perempuan, kalau nanti misalkan kalian palpasi tiba-tiba, loh, kok kontraksi? Jangan terlihat kaget. Ya. Astagfirullahaladzim. Biasa aja, serasa kalian udah biasa padahal baru pertama kali ya.
Karena itu pertama pasti secara etika itu tidak boleh, tidak baik gitu. Karena kalau secara profesional itu memang kerjaan kita harus melakukan itu, memang kepentingannya gitu. Jadi kalau kita belum siap atau kita belum berani, berarti kita jangan dulu, daripada nanti kalian saya mau nyoba. Waktu itu teman saya baru pertama kali pasang kateter ke cowok, dia bilang bisa lah. Tiba-tiba pas pasang kateter udah siap nih semua, udah kan steril, beda pas masukin tiba-tiba bangun, astagfirullahaladzim, jadi kebuka muncrat. Iya jadi air kencingnya muncrat ke mukanya dia gitu ya. Iya kan? Siapa yang rugi? Ya kita yang rugi. Ya pasiennya mah lega udah keluar. Kan jadi kotor. Yang tadinya steril jadi on. Gitu. Ininya udah on. Ininya harus dibuang, ganti baru. Siapa yang rugi? Kalau sekarang perawat yang suruh ganti. Karena kesalahan perawat. Kalau dulu pasien yang menanggung menderita. Sekarang enggak, udah ada undang-undangnya, perawat bertanggung jawab. Kateternya harus beli ganti baru. Karena sudah on steril, karena masuk daerah urinal itu harus steril. Tidak boleh tidak steril. Jadi dia perawatannya sampai mirip kayak perawatan luka, benar-benar steril. Beda dengan bersihin vagina, bukannya steril, malah bersih. Bersihin apa itu bersih. Tapi kalau NGT bersih, bukan steril. Tapi kalau kateter masih steril karena lubang uretra itu masih steril, infeksi dan segala macam. Gitu. Jadi hati-hati. Jadi jangan kaget nih. Dari sekarang saya kasih tahu. Dulu memang dosen saya nggak ngasih tahu. Mungkin tabu kali kalau ngomong kayak gitu ya. Kalau saya nggak mau. Apa adanya aja, akan begitu, akan terjadi seperti itu. Dan memang kalau masang kateter pada laki-laki akan lebih baik kalau dia kontraksi, lebih gampang masukinnya dibanding dia tidak kontraksi, dia kondisi tidak sadar, itu justru bakal lebih sulit kontraksi ininya masukinnya. Karena lubangnya itu kalau dia kontraksi, lubangnya itu terbuka gitu, jadi gampang set gitu masukinnya. Tapi kalau dia sedang tidak kontraksi, itu kita akan kesulitan untuk masukin gitu, panjang gitu ya. Jadi nggak boleh tabu, nggak boleh geli. Udah biasa, laki-laki biasa terhadap yang perempuan pun harus terbiasa terhadap yang laki-laki gitu. Ya kasihan kan lagi sakit kayak gitu ya, tapi kalian pun harus jaga diri ya. Tahulah kira-kira pasien-pasien mana yang aduh suster ini kok saya sakit ya ini saya sakit ya, padahal tidak ada indikasi ke sana. Pengen emang pasiennya aja yang kelainan jiwa. Nah, kalau gitu laporkan ya, jangan ya kata Bu Feni profesional mau aja, yang ada nanti pelecehan itu ya kan. Terus ini sakit coba hati-hati. Ada juga pasien-pasien yang memanfaatkan profesionalan kita gitu. Jangan sampai. Jadi kalian harus memahami itu. Kita menempatkan diri, ini perlu nggak diperiksa, kalau yang nggak perlu ya nggak usah ya. Terus udah gitu palpasi apa lagi? Palpasi sporsum untuk mengkaji status testis, epididymis dan saluran sperma di dalamnya. Palpasi kedua testis secara simultan untuk perbandingan. Gunakan 2 jari pertama Anda dan ibu jari. Palpasi setiap testis untuk memeriksa ukuran, konsistensi, bentuk, kehalusan, dan adanya massa. Palpasi epididymis antara ibu jari dan jari telunjuk Anda. Epididymis berada di atas testis dan meluas ke belakang. Kok ada notifnya emang enak bunyiin? Enggak. Iya. Antara ibu jari dan jari telunjuk Anda. Saluran sperma biasanya berada pada bagian atas lateral skortum dan terasa keras. Jika ada bengkak,
teraturan atau nodul yang terdeteksi selama pemeriksaan skrotum, usahakan untuk melakukan transiluminasi lesi. Hal ini dilakukan dengan membuat ruangan menjadi gelap dan kemudian menyalakan senter di belakang masa skrotum tersebut. Cairan serosa menyebabkan cahaya senter yang melalui skrotum berwarna merah. Jaringan atau darah tidak menyebabkan transiluminasi. Jelaskan semua masa skrotum dan dalam hal ukuran, bentuk, letak, konsistensi, nyeri tekan, dan adanya transiluminasi. Oke, panjang, terima kasih udah dibacain. Tapi nanti yang diperiksa cukup hanya yang testis saja. Ya, skrotumnya dipegang, coba dipegang. Dipegang nanti kamu lihat, kamu raba. Dalamnya ada testis atau tidak. Testis itu seperti tadi yang saya bilang, seperti telur bulat, gitu kan. Kalau perlu diukur, ada ukurannya. Yang normal ukurannya berapa itu ada. Jadi ada kayak batu atau apa ya, plastik ya. Berapa? Nah, nanti diukur besarnya segede sesuai dengan batu itu normal apa enggak. Karena kan itu kan di situ ada saluran sperma kan diproduksinya di situ. Kalau kurang normal bisa juga infertilitas karena kurang normal si salurannya. Ya tadi salurannya epididymis yang lain nggak usah karena sulit juga diperiksa, karena ini kan harusnya tadi dikasih jarak dia menggantung baru kita bisa raba epididymisnya. Kalau ini kan enggak, antara penis dengan skrotum nempel kayak perangko nggak sih? Enggak kan? Enggak kan? Enggak kayak gini kan? Enggak kayak gini. Itu susah. Enggak ada epididymisnya di sisinya, susah. Enggak tahu, jangan-jangan bukan laki-laki. Apalagi terakhir papa si hernia nodus limfe, nggak usah dibaca. Sama papa si hernia nodus limfe caranya dengan yang perempuan. Cuman bedanya kalau laki-laki suruh ngeden. Tapi posisinya nggak usah sambil berdiri, suruh ngeden. Nanti kita pegang di daerah inguinal yang tadi di daerah selangkangan situ. Kalau dia ada hernia, dia akan nggak selangkangan. Kalau laki-laki tuh lebih kepada di atas selangkangan, di sebelah sini. Mana sih yang itu? Yang laki-laki. Nah, ya jadi di sini, sebelah sini, daerah sini. Nggak selangkangan paha banget, jadi lebih ke sini. Tadi juga perempuan kan lebih ke sini. Ya, oke udah. Oke, udah. Silakan terminasi. Kalau ada pertanyaan boleh tanya. Nggak ada? Udah jelas? Sok boleh terminasi. Udah gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.